Bab 20. Surat Pengalihan Saham, Keluarga Tang. Rilan Tang melihat Kodi Tang sekeluarga kembali sendirian, tetapi tidak melihat Klu Tang. Tiba-tiba wajah tuannya langsung suram, dia pun memarahi, "Di mana Klu? Mengapa kamu tidak membawa Klu kembali?" Kodi Tang segera berjalan dan memapah Rilan Tang, "Kakek, jangan marah, dengarkan aku dulu, Klu Tang sudah keterlaluan, meminta kami sekeluarga berlutut padanya, kami sudah berlutut padanya, tapi dia tetap tidak mau kembali, malah meminta kakek untuk memberikan 10% saham kepada Tanner Tang, katanya si tua bangka ini terlalu tidak adil, sehingga seluruh keluarga Tang memiliki saham, tetapi keluarga mereka saja yang tidak punya." Wajah Rilan Tang sampai memucat saking marahnya. Kodi Tang segera berkata, "Kakek, bukannya aku ingin memakimu. Ini adalah kata-kata asli dari Klu Tang. Benar-benar membuatku marah." Rilan Tang terengah-engah, dia mengutuk keras, mengandalkan hubungan dengan Max Ye, sampai tidak tahu batas seperti itu, bahkan aku yang sebagai kepala keluarga pun tidak ada di matanya. Graham Tang juga menambahkan dan menceritakan ulang proses menjemput Klu Tang, mengatakan bagaimana berlutut dan memohon kepada Klu Tang, bagaimana Klu Tang menghina mereka, dan bagaimana dia memaki Rilan Tang. Dalam perjalanan ke sini, mereka sekeluarga sudah sepakat sebelumnya. Klu Tang sudah pasti harus kembali. Begitu Klu Tang kembali, dia pasti akan memegang kekuasaan. Ini adalah hal yang tidak ingin mereka lihat. Namun, jika Klu Tang tidak kembali, keluarga Tang akan menderita kerugian besar. Mereka sekeluarga bersepakat untuk berbicara buruk tentang Klu Tang di hadapan Rilan Tang terlebih dahulu. Kesalahan Klu Tang sebelumnya, hampir menyebabkan keluarga Tang binasa, dan ditambah dengan kejadian ini, bahkan jika Klu Tang kembali, dia tidak akan bisa memegang kekuasaan. Ketika Rilan Tang mendengar kata-kata ini, dia hampir pingsan karena marah. Dia bersandar di sofa, terengah-engah terus-menerus, menunjuk ke Kodi Tang yang diam dengan tongkat kepala naganya. Dia berkata dengan marah, "Berikan, Klu Tang ingin 10% saham, selama dia bisa kembali, berikan saja, dia ingin 10% berikan saja 10%, minta dia segera menelepon Max Ye, Direktur Qian Jun Group." Meski Rilan Tang sudah tua, dia belum linglung. Hanya ketika Klu Tang kembali, keluarga Tang dapat terus bekerja sama dengan Qian Jun Group, dan karir keluarga Tang barulah dapat maju selangkah. Mortal Clinic. Klu Tang memandang Kingston Jiang dengan bingung, "Kingston, mengapa Max Ye begitu baik padaku? Aku juga tidak mengenalnya, pertama-tama dia sendiri menjemputku ke Qian Jun Group, sekarang aku telah diusir dari keluarga. Dia memutuskan kerjasama dengan keluarga Tang demi aku, katakan padaku dengan jujur, apakah ini karenamu?" Kingston Jiang tahu dia tidak akan bisa menyembunyikannya lebih lama, dia tersenyum dan berkata, "Memang karena aku. Sudah kubilang, kenapa Max Ye sangat menghormatiku, ternyata itu benar-benar karenamu." Tiba-tiba Klu Tang tersadar. Kingston Jiang berkata, "Aku seorang yatim piatu. Setelah menjadi tentara selama beberapa tahun, kemampuanku lumayan, aku pernah menyelamatkan Max Ye, dia berutang budi kepadaku. Qian Jun Group bekerja sama dengan Yongel, ditambah lagi dengan masalah hari ini, semua ini karena Max Ye membalas budi padaku, dan sekarang budi itu sudah terbayarkan. Terima kasih." Kingston Jiang meraih tangan Klu Tang, "Kita adalah satu keluarga, untuk apa mengucapkan terima kasih? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mengerti pengobatan?" Klu Tang memandang Kingston Jiang, suami gratisan ini benar-benar penuh misteri. Kingston Jiang menjelaskan sambil tersenyum, Jiangzhong disebut sebagai kota pengobatan, yang menyatukan pengobatan Tiongkok dari seluruh dunia. Aku dibesarkan di panti asuhan dan kepala pantinya adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno, aku belajar sedikit darinya. Sedikit saja. Klu Tang meliriknya. Dia tahu bahwa seluruh tubuhnya rusak, dan bahkan teknik operasi plastik yang paling canggih pun sulit untuk memulihkannya. Namun, hal itu dapat disembuhkan oleh Kingston Jiang dalam 10 hari. Dan wajahnya yang tergores beberapa hari yang lalu. Meski masih dibalut dengan kain kasa, dia bisa merasakan lukanya perlahan pulih.
Benar-benar hanya sedikit. Dialah yang benar-benar menyelamatkanmu. Dia adalah seorang dokter jenius yang tidak ketahuan. Kingston Jiang menunjuk ke Bloody yang sedang duduk merokok di samping. Bloody segera berdiri dan tersenyum canggung. Halo kakak ipar, nama aku Bloody. Aku tumbuh bersama Kak Kingston di panti asuhan. Setelah dia menjadi tentara, aku pergi belajar ilmu kedokteran. Klutang juga tidak curiga, dia percaya apa yang mereka berdua katakan. Namun, dia masih sedikit khawatir sekarang. Khawatir dirinya menginginkan terlalu banyak saham. Bisnis utama keluarga Tang adalah Yongel, tetapi selain Yongel, ada juga banyak industri lain, restoran, hotel, del. Berbagai aset itu jika ditambahkan lebih dari 1 miliar. 10% ini bukanlah jumlah yang kecil, dan dia khawatir kakek tidak akan memberikannya. Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Tak lama kemudian, Cody Tang datang lagi ke Mortal Clinic. Kali ini hanya dia sendiri, dan dia juga membawa surat pengalihan saham perusahaan. Clue, ini adalah surat pengalihan yang ditandatangani oleh ayah sendiri. Selama Tanner Tang menandatanganinya, dia akan memiliki 10% saham bisnis keluarga. Sekarang setelah surat pengalihan saham diberikan kepadamu, bukankah kamu seharusnya menelepon Max Ye, memintanya untuk tidak membatalkan kerjasama dengan Yongel? Clue Tang mengambil surat perjanjian dari Cody Tang dan memeriksanya dengan cermat. Setelah melihat bahwa itu benar-benar kontrak ekuitas, dia bersorak dengan kegembiraan di wajahnya. Kingston, kakek sudah memberikannya, benar-benar memberikannya. Ayahku akhirnya bisa mengangkat kepalanya. Clue, cepat telepon. Sekarang puluhan mobil sedang menarik bahan mentah di Yongel. Setelah masalah ini diselesaikan, tidak akan terlambat untuk kembali dan merayakannya. Cody Tang berkata dengan segera. Clue Tang memandang Kingston Jiang. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, ya, teleponlah. Aku, bisakah? Clue Tang tidak yakin, bagaimanapun juga, Max Ye berutang kepada Kingston Jiang, bukan dirinya. Kingston Jiang berkata, pasti bisa, telepon saja. Clue Tang mengeluarkan ponselnya dan menjelaskan situasinya kepada Max Ye, dan Max Ye tidak ragu untuk menyetujui Clue Tang dan melanjutkan kerja sama dengan Yongel. Cody Tang mendengarkan, dan dia barulah merasa lega setelah mendengar isi panggilan itu. Meskipun 10% saham telah dialihkan, selama mereka terus bekerja sama dengan Qian Jun Group, bisnis keluarga Tang akan tumbuh lebih besar dan akan semakin banyak dana. Clue, 10 hari lagi adalah ulang tahun ke-80 ayah. Ingatlah untuk datang, paman akan pulang dulu. Cody Tang meninggalkan sepatah kata dan pergi. Kingston, ayo cepat pulang dan beritahu ayah kabar baik ini. Clue Tang menarik Kingston Jiang dan pergi. Kingston Jiang sangat puas melihat Clue Tang sangat bahagia. Dia pulang dengan Clue Tang. Pintu keluarga Tang tertutup rapat. Clue Tang memegang kontrak, merasa sangat gugup, dan mengetuk pintu dengan pelan. Segera, pintu kamar terbuka. Yang membukakan pintu adalah seorang wanita berusia 20-an, mengenakan gaun tipis dan sepasang sandal di bawah kakinya. Dia terlihat lumayan cantik. Ini adalah istri dari adik laki-laki Clue Tang, klan Tang, bernama Minnie Wu. Dengan sentuhan jijik di wajah Minnie Wu, dia berkata dengan tidak puas, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu dan ayah tidak ingin melihatmu, pergi. Setelah berbicara, dia membanting pintu hingga tertutup. Di dalam rumah, terdengar suara klan Tang. Minnie, siapa? Minnie Wu berkata, pembawa sial. Begitu klan Tang tahu bahwa Clue Tang yang kembali lagi, dia membuka pintu dan melihat ke arah Clue Tang, yang memegang kontrak di pelukannya di luar rumah dengan air mata di pelupuk matanya. Dia menariknya masuk dan berkata, kakak, cepat masuk, ayah dan ibu sedang keluar. Minnie Wu mengambil langkah kuat dan memblokir di depan klan Tang. Dia berkata dengan dingin, klan Tang, apa yang kamu lakukan? Jika sampai ibu tahu bahwa kamu membiarkan pembawa sial ini kembali, uangmu untuk membeli mobil akan hilang. Klan Tang pulang kali ini, pertama-tama karena sesuatu terjadi pada keluarga Tang.
jadi dia kembali untuk menemani orang tuanya. Kedua, dia mengetahui bahwa Jasmine He memiliki 2 juta yuan lebih di tangannya, dan dia sedang ingin berganti ke mobil yang lebih bagus, jadi dia kembali dan membujuk Jasmine He setiap hari, meminta Jasmine He untuk memberinya uang untuk membeli mobil. Dan uang ini adalah biaya perpisahan yang diberikan oleh para generasi kaya kedua itu kepada Kingston Jiang setiap kali dia menjemput Klutang dari pekerjaannya, agar dia meninggalkan Klutang. Dasar kamu pembawa sial, untuk apa kamu kembali? Pada saat ini, seorang wanita parubaya berjalan mendekat dengan seekor anjing Golden Retriever. Dia adalah Jasmine He, dan ketika melihat Klutang, dia terlihat jijik. Ibu, jangan panggil aku tidak punya putri sepertimu. Air mata Klutang berhenti di pelupuk matanya, tetapi dia tidak menangis, dia menyerahkan kontrak. Kakek telah memperbolehkan aku pulang dan dia bahkan memberi aku kontrak ekuitas. Selama kontrak ini ditandatangani, dapat memiliki 10% saham keluarga Tang. Aku membawanya kembali khusus untuk ayah. Bersambung.